Sebuah perampokan misterius yang terjadi 54 tahun silam di negara Jepang tersebut hanya mengandalkan diri sendiri, dan trik tersebut adalah trik kebohongan besar. Kasus perampokan besar ini di negara Jepang mengambil uang 300 juta yen atau setara dengan 34 miliar dari sebuah kendaraan yang dijaga oleh 4 keamanannya. Hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah perampokan yang terjadi di Jepang. Di salah satu bank yang ada di Jepang, tapi bank tersebut hendak melakukan penyetoran uang sebesar 300 yen atau setara dengan 34 miliar. Ke perusahaan Toshiba hendak melakukan pembagian gaji untuk karyawan perusahaan tersebut. Seperti kita ketahui, perampokan tersebut biasanya melibatkan beberapa orang. Tapi beda dengan kasus ini. Kasus ini, perampokan ini terjadi hanya mengandalkan satu orang saja. Bagaimana cerita selengkapnya? Ayo kita bahas, tetap di Tragis. Tepatnya pada 10 Desember 1968, terjadi sebuah perampokan besar saat milik bank tersebut. Kendaraan tersebut melintas. Pada saat itu perampok ini mengancam hendak melakukan sebuah perampokan. Sebelumnya surat ancaman itu sudah datang berbulan-bulan. Sebuah surat dengan susunan kata yang dibuat dari potongan koran dan majalah ditunjukkan untuk sang manajer. Surat tersebut langsung datang ke rumah sang manajer. Isinya tak lain ancaman sebuah bom akan meledak di rumah manajer tersebut. Jika sang manajer tidak memberikan uang sebesar 300 juta yen, maka sang pelaku akan meledakkan bank tersebut dan rumah manajer. Kemudian, sang manajer ini merasa terganggu dengan teror tersebut. Pihak bank melaporkan kepada pihak berwajib dan mengatakan keamanannya ini di bank tersebut harus diperketat dan harus ada penjaganya. Semuanya berjalan dengan normal beberapa hari setelah beberapa polisi dan pihak keamanannya diletak ke bank tersebut. Anehnya, setelah pelaporan dibuat, pihak bank tersebut lagi ada menerima sebuah ancaman dan teroran kepada sang manajer. Tetapi ternyata ancaman tersebut hanya bagian kecil dari trik para perampok. Buktinya, para perampok berhasil merampok bank kecil dan kasusnya menjadi sangat populer. Jumlahnya hanya mengandalkan satu orang. Nah, kronologi kejadian tersebut pada musim hujan pada Desember 1968 yang melintas hendak mengantarkan uang sebesar 300 juta yen. Saat itu, 4 pegawai bank yang menjaga ketat uang di dalam mobil tersebut kaget dengan tingkah laku ada seorang laki-laki. Di tengah jalan tiba-tiba seorang polisi yang mengendarai sepeda motor hendak memberhentikan mobil tersebut. Dia lalu meminta 4 pegawai ini untuk keluar dari kendaraan itu. Mengatakan kalau si rumah manajer ini telah meledak oleh teroran bom sebelumnya yang dilaporkan oleh pihak bank tersebut. Tak lama setelah para pegawai bank turun dari mobil itu, polisi tersebut berteriak bahwa mobil itu akan segera meledak. Padahal si polisi ini memasang sebuah jebakan, langsung berteriak panik bahwa ada dinamit di bawah mobil tersebut dan siap-siap akan meledak. Teriakannya itu membuat para pegawai bank pun terpontang-panting menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Saat para pegawai bank tengah lari menyelamatkan diri mereka, pria yang mengaku polisi dengan tenangnya naik ke mobil dan membawa lari tumpukan uang berjumlah ratusan juta yen. Mungkin banyak dari kalian mengatakan, mengapa pihak bank tidak mentransfer ke perusahaan tersebut? Kan lebih aman dan lebih mudah lagi. Perlu kita ketahui, pada saat itu, rupanya transfer bank itu masih merupakan konsep yang cukup baru dan masih dianggap lebih aman untuk mengirim uang secara tunai melalui mobil dan kendaraannya tersebut. Mereka sekarang kebingungan karena mengira kalau polisi itu mungkin membawa mobil mereka dan mengamankannya.
Lalu kemudian mereka ini memutuskan untuk menelepon kantor dan sang manajer. Sang manajer mengatakan kalau rumahnya itu dalam kondisi aman dan tidak meledak. Lalu pegawai bank tersebut pun langsung kaget dengan perkataan dari sang manajer. Bukannya tadi ada satu oknum polisi yang memberhentikan mobil mereka dan hendak membawa mobil tersebut untuk diamankan karena ada sebuah bom yang menempel di bawah mobil mereka. Ternyata polisi yang mencegat mereka tadi adalah polisi gadungan yang membawa kabur 300 juta yen yang akan mereka kirimkan ke sebuah perusahaan Toshiba. Kasus itu akhirnya menjadi sebuah perampokan besar sepanjang sejarah yang ada di Jepang dan tetap menjadi pelajaran bagi banyak penduduk yang ada di sana. Nah, kalau dibilang agak sedikit bingung sih. Biasanya kalau sekiranya perampokan sebuah bank tersebut melibatkan orang banyak dan membawa sebuah senjata api dan bukan hanya mengandalkan sebuah pengancaman seperti mengirim sebuah surat. Kalaupun perampok itu mengancam, pasti akan langsung ke lokasi bank tersebut. Pada era tersebut, masyarakat masih sangat polos dan mempercayai para polisi yang dianggap dapat menjaga masyarakat yang ada di sana. Tak heran berbekal motor polisi palsu yang dicat seperti sesungguhan serta seragam lengkap, sang perampok sukses mengelabui para pegawai bank tersebut. Setelah 45 tahun berlalu, kasus ini masih menjadi sebuah misteri dan perampokan tak pernah terungkap sama sekali, guys. Di masanya, kasus tersebut membuat banyak para detektif dan pihak berwajib turun tangan mencari perampok yang baru saja merampok sebuah bank itu. Bahkan biaya penyelidikan mereka menguras dengan uang yang sangat banyak dan melibatkan ratusan detektif. Dua antaranya bahkan ditemukan tewas dalam pencarian kasus perampokan ini, guys. Hingga saat ini tiada yang tahu siapa dalang dibalik kasus perampokan ini. Pihak polisi juga sudah memberhentikan melakukan pencarian investigasi dan tampak telah kehilangan motivasi untuk melanjutkan pencarian itu. 5 hari setelah peristiwa perampokan itu yang menggegerkan, seorang pria muda berusia 19 tahun ditemukan tewas setelah menenggak racun kalmium sianida. Pria muda itu adalah seorang putra dari seorang petugas polisi dan diperkirakan merupakan tersangka perampokan. Terlebih ia memang tidak punya alibi. Kematiannya diduga merupakan aksi bunuh diri. Namun uang 300 juta yen itu tidak ditemukan saat setelah kematiannya. Dia kemudian dianggap tidak bersalah menurut catatan resmi dari kepolisian. Setahun kemudian ini diduga lagi setelah kemudian pada 12 Desember 1969 seorang pria berusia 26 tahun ditangkap atas tuduhan kasus perampokan 300 juta yen itu. Saat perampokan terjadi, ia sedang menjalani pemeriksaan. Penangkapan tersebut berbuntut panjang. Petugas polisi yang menangkap pria bernama Mitsumoto kemudian dituduh telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan penangkapan dengan alasan palsu. Pencarian terhadap tersangka ini terus berlanjut 7 tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 15 November 1975. Seorang pria dicurigai juga merupakan tersangka perampokan ini. Alasannya karena dia memiliki uang dalam jumlah besar dan dicurigai telah melakukan perampokan pada tahun 1968. Saat peristiwa itu, dan lagi-lagi polisi ini salah tangkap dan salah dugaan juga. Namun pada saat itu polisi beberapa kali meminta penjelasan tentang uang yang jumlahnya besar, tetapi pria itu tidak memberikan penjelasan sama sekali. Di lain pihak, polisi juga tidak dapat membuktikan bahwa uang itu dan uang tersebut hasil dari perampokan pada tahun 1998 itu, guys. Sejak tahun 1988 atau 20 tahun lalu,
Setelah peristiwa ini berlalu, seorang perampok juga telah dibebaskan. Kewajiban perdata yang artinya bisa mengakui dan mengatakan apa yang telah dilakukannya tanpa takut akan terkena dampak hukuman. Tapi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan pada saat itu, guys. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa kasus ini akhirnya menghasilkan lebih dari 1.000 orang yang masuk daftar tersangka di catatan kepolisian Jepang, guys. Wah gila sih, kan tersangkanya cuma 1 orang, kok bisa yang lain ikut menjadi tersangka, kan nggak masuk akal gitu ya. Lepas ataupun dari nyata dan konspirasi atau hal yang lainnya, harus diakui bahwa perampokan ini benar-benar diotaki oleh orang yang sangat cerdas. Kejahatannya yang melegenda telah berhasil menuliskan sebuah skenario kejahatan yang sangat hebat. Dalam diamnya dia melakukan dan melancarkan aksinya dengan sempurna di pagi hari yang pada saat itu di musim salju. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Tinggalkan komen di bawah dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video notifikasi terbaru dari channel ini.